Selamat hari Minggu, Salam. Berita Jemaat Minggu 6 Oktober 2024. Dan pada hari ini adalah hari Perjamuan Kudus Sedunia dan hari Pekabaran Injil. Sebab itu nanti pada pertengahan ibadah kita akan mengikuti sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini berita jemaat garis besarnya saja yang saya sampaikan karena sudah disampaikan di grup jemaat maupun kertas yang dibagikan oleh majelis jemaat. Namun kami akan membacakan jadwal ibadah rumah tangga malam ini pukul 19.30 ibadah di tempat keluarga Ibu Ena, ibadah rumah tangga sekaligus memperingati 40 hari meninggalnya anak beliau yaitu Saudara Dulin. Yang kedua, Rabu malam Kamis, ibadah rumah tangga di tempat keluarga di Telam Banua, kilometer 8 sekaligus ucapan syukur. Ibadah dimulai pada pukul 19.30 WITA. Malam Jumat di keluarga Anton RT 3 Desa Menunggu Lama, ibadah dimulai pada pukul 19.30. Malam Sabtu di keluarga Bapak Hendi, alamat Divisi 1 Sawita, ibadah dimulai pada pukul 19.30. Kemudian untuk berita keuangan tidak ada perubahan dan tambahan lain bahwa iuran Natal untuk kita tahun ini adalah Rp300.000 per kakak, sedangkan dana anggaran yang disusun kemarin sebesar Rp35 juta. Jadi ibu bapak bisa menyantornya kepada bendahara panitia. Kemudian berita tambahan, sore ini kita akan bergotong royong untuk pembangunan gereja ramah anak sekaligus sebagai aula dan kantor majelis resort dan tempat kita untuk makan pada acara Natal tanggal 4 Desember nanti. Kemudian pada hari ini akan persembahan ke depan itu ada 2 kotak. Kotak pertama adalah Hari Raya Gerejawi sekaligus Sakramen Perjamuan Kudus. Kotak kedua adalah untuk membantu pembangunan Gereja Maranatha di Palangkaraya yang terbakar kemarin. Jadi nanti itu akan diserahkan kepada di Sinode dan akan diteruskan kepada pengurus di Palangkaraya. Selanjutnya, selamat datang kepada Ibu Suari Arisona STH, Ibu Pendeta Suari Arisona STH, Ketua Resort Samalantan, Kalimantan Barat. Kami mohon untuk berdiri. Kemudian selamat datang kepada Pendeta Sri Wahyuni STH, Ketua Resort Hanua Ramang. Mohon Ibu berdiri. Suatu kehormatan bagi Jemaat Sungai Durian pada hari ini kita dalam momen penting yaitu Sakramen Perjamuan Kudus dihadiri 2 orang pendeta, 3 dengan yang menyampaikan firman Tuhan karena jarang-jarang di jemaat kita ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan mulai ibadah. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang.
yang memelihara kasih setianya dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini yang terambil dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan yang ganjil, Bapak Ibu sekalian akan membacakan yang genap. Nanti di ayat yang ke-13 kita bersama-sama. Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Dengan perikop kesalehan Ayub dicoba. Pada suatu hari datanglah anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu.
Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ketukilah Allahmu dan matilah. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elipas, orang teman, dan Bildad, orang susah, serta Jopar, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Kita bersama-sama. Lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat menderitanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Dengan penuh sukacita kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Pujian, Dengan Sayapmu. Datanglah besertaku
sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita. Kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. dan menyertaimu juga. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahami, serta melakukan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Dengan perikop keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-baginya menurut kehendaknya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah menciptakan manusia sejak semula. Jadi ketika saya katakan sejak semula, berarti ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia sempurna. Kesempurnaan itu ditunjukkan di dalam ayat yang ke-26, di mana Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Menurut gambar dan rupa Allah kita diciptakan. Artinya kita sempurna. Di pasal yang pertama ayat yang ke-31 dikatakan Allah melihat semua yang Ia ciptakan itu sungguh amat baik. Sungguh sangat baik yang diciptakan Allah. Hal ini menunjukkan untuk kedua kalinya sebagai bukti nyata betapa manusia diciptakan oleh Allah tanpa cacat dan celah. Dan pernyataan itu pun ditunjukkan kemudian dalam kitab-kitab di Perjanjian Baru yang meneguhkan. Ketika Allah menciptakan kita sempurna, sifat-sifat ilahi dengan karakter-karakter ilahi yang sama seperti Allah. Maka betapa agung dan mulia manusia. Betapa agung dan mulia diri kita ini di hadapan Allah. Jadi apapun kondisi keadaan kita, bagaimana bentuk dan rupa kita, kita ini agung dan mulia. Semua manusia mendapat penghargaan yang sama
di hadapan Allah. Tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan yang Allah telah berikan kepada kita dinodai oleh pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa. Ketidaktaatan mereka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah menyebabkan manusia yang sempurna, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tidak mampu mencapai standar yang Allah kehendaki. Karena manusia tidak mau hanya mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Coba kalau Adam dan Hawa mendengar hanya perkataan, hanya petunjuk, hanya perintah yang disampaikan oleh Allah, kira-kira berdosa enggak mereka? Tidak. Tetapi karena mereka membuka telinga mereka, membuka hati mereka untuk apa yang dikatakan oleh iblis, akhirnya Adam dan Hawa berbuat dosa. Ketidaktaatan mereka kepada apa yang Allah lakukan membuat mereka harus menerima hukum. Dan itu juga akhirnya diwarisi oleh kita, di mana setiap manusia memiliki tabiat dosa. Yang salah satunya adalah tidak patuh atau tidak taat. Padahal berulang-ulang kali Allah berbicara melalui para nabi, berbicara kepada kita pada masa sekarang ini dengan berbagai-bagai cara untuk mengingatkan kita agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Adam dan Hawa. Tetapi sekali lagi tabiat dosa itu begitu kuat mencengkeram kita, membuat kita tidak bisa lepas, membelenggu hati dan pikiran kita, sehingga akhirnya kita menyerah dengan sifat-sifat kedagingan kita. Tanpa kita sadari atau kita sadari, firman Tuhan telah mengingatkan kita, segala pelanggaran terhadap perintah Allah adalah maut. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Kematian secara jasmani, kematian secara rohani, di mana kita terpisah dari Allah yang Maha Kudus. Karena tabiat dosa menguasai kita, kita hidup dalam dosa, kita tidak kudus lagi. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, karena Bapa kita kudus. Tetapi karena dosa membelenggu dan mengikat kita, kita tidak bisa lepas daripadanya. Bayangkan Bapak Ibu, setiap bentuk dosa sebesar sekecil apapun, itu harus kita bayar. Segala pelanggaran yang kita perbuat di masa lalu, di masa kini, juga di masa yang akan datang, itu harus kita bayar. Apapun upaya, apapun usaha kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Dosa teramat kuat mencengkram kita. Kematian Tuhan dan kebangkitannya memberi harapan baru bagi kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, kita menerima kasih anugerah Allah, di mana Allah memperkenankan kita untuk kita bisa terlepas
dari belenggu dosa dan ikatan-ikatan tabiat dosa yang sudah mengikat kita. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib berkata tetelestai, Tuhan Yesus telah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya untuk menolong kita supaya kita bisa diselamatkan. Sekarang Bapak Ibu, tugas kita merespon apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Allah itu dalam hidup kita. Belajar untuk taat dan patuh kembali kepada perintah Allah. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Ini contoh saja ya. Ibu Pina sedang sakit keras. Karena Ibu Pina ini ceria dan sehat, jadi saya ambil contoh Ibu Pina. Sakit keras. Dia sudah pergi ke berbagai dokter, dokter katakan tidak ada obat. Lalu tiba-tiba ada dokter yang datang dari luar negeri berkata, dia dengar kabar tentang Ibu Pina yang sakit dan berkata, Bu Pina, saya punya obat yang mujarab untuk Ibu. Ibu percaya kepada saya akan berikan kepada Ibu gratis tanpa harus membayar. Bila Ibu minum obat ini maka Ibu akan sembuh dari segala macam penyakit. Ibu Pina senang enggak kalau ada dokter yang berkata demikian? Karena sakit keras senang. Ada berita baik, ada kabar baik bahwa Ibu Pina akan sembuh ketika ia minum obat yang diberikan oleh dokter dari luar negeri ini. Tetapi pertanyaannya, ketika dokter itu berkata demikian, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Pina untuk merespon apa yang dikatakan oleh dokter tersebut? Apakah cukup Ibu Pina berkata, oh betul, terima kasih. Aku percaya obat itu manjur dan mujarab. Apakah itu cukup, Bu? Apa yang harus Ibu lakukan sebagai respon? Ke sini, Bu. Datang ke sini. Ambil obat itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang dilakukan? Minum. Kalau sudah diambil tidak diminum sembuh enggak? Tidak akan sembuh, percaya saja. Ambil, minum. Itu adalah respon dari Ibu Pina untuk menerima kesembuhan. Demikian juga keselamatan Bapak Ibu yang terkasih. Kita menerima keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu bukan karena hebat, kuat, dan gagahnya kita. Bapak Ibu mau punya 100 hektar kebun sawit. Kalau Bapak Ibu tidak selamat, tetap tidak selamat. Kebun sawit Bapak Ibu tidak cukup untuk membeli keselamatan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan tidak akan pernah bisa untuk membeli keselamatan. Karena keselamatan itu hanya diberikan gratis. Kita harus berespon untuk menerimanya. Respon kita untuk mendapatkan keselamatan bukan sebagai upah karena perbuatan baik kita, tetapi karena kita percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita panggil di dalam iman kita, Dia memberikannya kepada kita sebagai pemberian yang begitu berharga, tidak nilai harganya. Ada banyak orang mengaku sudah selamat, tetapi benarkah?
Jangan-jangan belum. Karena benar atau tidaknya tergantung pada respon kita menanggapi apa yang Tuhan telah katakan. Firman Tuhan ada banyak mengandung janji yang indah, tetapi kadangkala janji itu hanya sekedar janji yang kita dengarkan, kita aminkan, tetapi tidak sungguh-sungguh kita imani dan yakini. Jadi kalau kita sungguh percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat telah menyelamatkan kita, maka respon kita sebagai orang yang sudah diselamatkan itu menentukan. Tuhan dengan keselamatan yang Ia berikan mengembalikan kita kepada posisi kita yang semula, segambar dan serupa dengan Allah. Dan orang yang sudah merespon keselamatan daripada Allah, ia menghasilkan buah dalam hidupnya. Baik perkataan, baik perbuatannya, sikap hidupnya, ia semakin serupa dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Kristus. Firman Tuhan mengatakan, kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin jauh kita berjalan bersama Tuhan, semakin kita menunjukkan kualitas kerohanian kita. Jangan sampai kemarin, hari ini, bahkan di masa yang akan datang, seperti lagu yang sering saya katakan kepada Bapak Ibu. Apa? Lagu kita tetap sama. Aku masih seperti yang dulu. Ini kayak Ambon nih suka menyanyi. Boleh aku masih seperti yang dulu. Dulu penuh kasih, sekarang penuh kasih. Nanti penuh kasih, sampai mati aku penuh kasih. Dulu aku setia, sekarang aku setia, sampai mati aku tetap setia. Itu baru benar. Hari demi hari hidup kita harus semakin serupa dengan Tuhan. Itulah buah dari keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus melalui tubuh dan darah Kristus. Kita ingin menjadi serupa seperti Kristus. Melalui tubuh dan darah Kristus, kita ingin Kristus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Dia. Jadi mari kita ikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan komitmen diri. Tuhan, aku ingin berubah. Tuhan, aku ingin menjadi seperti Engkau. Tuhan, aku ingin berjuang untuk taat dan setia seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia di Taman Getsemani, Ia berjuang untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Ia menyelesaikan misi yang diberikan oleh Bapa dengan ketaatan dan kesetiaan. Lalu pertanyaan untuk kita renungkan pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk
mengikuti perjamuan kudus. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Sidang jemaat Tuhan, semua orang, Adam dan Hawa, adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darah. Sesudah kematiannya ia bangkit naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara, baik orang dewasa maupun anak-anak, masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Marilah kita berdoa. Allah
adalah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu, namun kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Bapa, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus Anak-Mu. Tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami. Sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Dengarkan berita anugerah bagi kita sekalian. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat, hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Karena itu, maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Khusus kepada anak-anak, remaja dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah Sang Kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian harus terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian. Sudah ikuti perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama-sama demikian.
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya mengundang majelis jemaat untuk boleh berdiri bersama dengan saya. Kita akan melayani perjamuan kudus. Sementara itu, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, silahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia." Sementara penetua diakon akan membagikan anggur dan roti kepada semua anggota jemaat, kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 157 bait pertama dan seterusnya, perjamuan yang kudus. Roh
Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan kasihnya berlimpah. Ia tidak menghardik terus menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itulah kasihnya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Penatua diakon kembali ke tempat duduk. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh tamu kita. Kami persilahkan. Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Ada pepatah mengatakan tidak dikenal maka tak sayang. Izinkan kami, memang tadi sudah disebutkan juga namanya dan wilayahnya. Jadi saya Pendeta Sri Wayuni STH. Saya melayani di Kalimantan Tengah, Resort Hanwaramang.
Memang hampir 10 tahun ada di Kalimantan Barat, jadi baru beberapa bulan ada di Kalimantan Tengah. Jadi ada di Kota Singkawang 2 periode pelayanan di sana. Dan bersyukur juga bisa berkunjung ke wilayah ini. Ini yang pertama kalinya, luar biasa. Perjalanannya cukup panjang, tapi sukacita bisa ada di tempat ini. Saya belum berkeluarga, sudah ada rumah tapi tangganya belum ada. Jadi kunjung-kunjung siapa tahu ketemu tangganya di sini gitu ya. Jadi saya aslinya dari Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas, tepatnya di Desa Tewang Pajangan. Jadi sumber emas ada di sana. Seperti itu. Baik, silakan. Shalom. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Suwari Arisona. Saya melayani di Resort GKI Samalantang, Kalimantan Barat. Perjalanan yang jauh ketika berhitung dari tempat saya tinggal, Samalantang sampai ke Samihin. Tapi puji nama Tuhan, bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama dalam ibadah minggu pada hari ini. Ditambah juga saya bersuka cita karena bertemu dengan orang tua, keluarga yang tinggal di tempat ini. Saya adik dari Ibu Pendeta Mini Martalela. Sama seperti saudara saya, Ibu Pendeta Sri Wahyuni, kakak angkat saya. Kami sudah ada rumah tapi belum ada tangganya. Doakan kami agar kami cepat memiliki tangga. Itu saja perkenalan dari kami. Boleh perkenalan selanjutnya nanti datang ke Pastori atau main-main ke Kalimantan Barat. Yang juga mohon izin kami pamit nanti sekitar jam 1 siang atau setengah 2 kami akan kembali ke Banjarmasin. Hari ini karena ada kegiatan yang akan kami lakukan di sana. Ya, yang 2 kayaknya udah terkenal ya, Anda perlu perkenalan. Bapak Ibu, jadi ada seseorang yang menciptakan sebuah lagu dari sebuah pengalaman hidup yang begitu hebat dalam proses perjuangan di dunia. Iman pengharapan kepada Tuhan menjadi taruhannya. Tapi pujian yang diciptakan ini sebagai bentuk penguatan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku.
memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, penyakit cobaankah tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya menggendongku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Harapan kami, kita tetap terus setia di dalam Tuhan. Amin. Kasih love dulu buat jemaat. Kapan lagi bisa ketemu, Tuhan berarti. Mari kita merendahkan diri kita menaikkan doa sapaan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Kami layak dan berharga. Itu semua anugerah daripada-Mu. Mampukan kami untuk mensyukuri semuanya itu dengan hidup kami yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi setiap keluarga rumah tangga Kristen. Engkau memberkati setiap kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami, sawah, ladang, kebun, dan segala apa yang kami usahakan dengan berjerih lelah setiap hari. Berkati semuanya itu Tuhan, agar cukup kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Bahkan selain untuk kami Tuhan tiap hari, biarlah berkat-Mu juga boleh kami bagikan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar kami. Biarlah segala bentuk cobaan yang Tuhan telah berikan dapat kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kami para orang tua, beri kami kemampuan untuk menjadi contoh teladan, mendidik anak-anak kami, generasi-generasi muda, agar mereka hidup takut akan Tuhan. Berikan kepada anak-anak kami hati yang taat dan patuh, telinga yang mau dengar-dengaran, sehingga setiap petuah, nasihat, petunjuk yang diberikan menjadi bekal hidup bagi mereka. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang, Tuhan berkati. Anak-anak kami dalam masa remaja, masa muda mereka, Tuhan berkati. Jauhkan pergaulan buruk yang dapat merusak dan menyesatkan mereka. Kepintaran, kecerdasan Tuhan berikan. Anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan, yang sedang berada di bangku kuliah, ataupun yang sudah berkeluarga, atau yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Berkatilah anak-anak muda kami Tuhan, agar mereka menerima yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, masa depan yang indah dan penuh harapan daripada Tuhan.
bagi kami suami dan istri, beri kami kemampuan untuk terus saling mencintai sepanjang usia pernikahan kami masing-masing. Mampukan kami selalu seia sekata, seiring sejalan, bersama-sama dalam suka dan duka, membangun kehidupan keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalankan panggilan Tuhan di tengah kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, mereka yang sudah tidak sanggup bepergian jauh dalam kelemahan-kelemahan tubuh, ataupun mereka yang hadir pada kesempatan ini. Berkatilah para orang tua kami Tuhan. Beri ketenangan, kedamaian untuk menjalani, menikmati masa tua mereka. Biarlah mereka boleh menerima kasih sayang dari anak, menantu, cucu, sidang jemaat Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Berkatilah para orang tua kami. Biarlah mereka terus berbahagia di masa tua mereka. Memberikan keteladanan bagi kami generasi-generasi muda yang ada. Kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu. Jemaat kami yang berbeban berat dalam kesedihan, dalam duka cita, dalam pergumulan. Mampukan mereka untuk terus memandang kepada Kristus. Karena kekuatan datang daripada Tuhan saja. Agar mereka sanggup, agar mereka kuat melewati hari-hari hidup di dalam segala beban persoalan yang merintangi jalan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami yang sakit. Kay Yakobus, Mama Kesi, Kay Depi, orang tua kami dalam pengobatan, perawatan, Kay Angel. Tuhan memberkati mereka semua. Sehingga dalam pergumulan sakit penyakit mereka tetap ingat kepada Tuhan. Mereka tetap memanggil nama Tuhan dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Kami berdoa, jemaat kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini, Bapak Yohanes dan Ibu Pinawati pada tanggal 10 Oktober, Tuhan memberkati rumah tangga yang ada, bahagia, harmonis, takut akan Tuhan, saling mencintai, mendukung satu dengan yang lain. Biarlah keluarga ini tetap ada di hadapan Tuhan, menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan persekutuan jemaat yang ada. Kami menyerahkan Aldi pada tanggal 9 Oktober, Bapak Yunus Kidi pada tanggal 10 Oktober, Bapak Peter Patasik pada tanggal 11 Oktober, dan anak kami TKS Melka pada tanggal 6 Oktober. Yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kepada mereka masing-masing dengan segala apa yang baik, memberikan apa yang mereka inginkan, harapkan, apa yang mereka cita-citakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan membuat masa depan yang gemilang ketika mereka tetap terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, kami para pelayan gereja, penatua diakon, pengurus kategorial, guru agama, guru sekolah minggu, semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Engkau menolong kami. Di dalam kelemahan-kelemahan kami, kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Karena bukan kami, tetapi Tuhanlah yang menjadi besar melalui hidup kami. Nama Tuhan yang diagungkan tinggi. Kami berdoa bagi panitia pembangunan yang terus berupaya membangun gereja, pastori, gereja ramah anak, aula, kantor, majelis resort, majelis jemaat. Biarlah setiap pembangunan yang ada boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berikan kesatuan hati bagi kami. Karena ini bukan pekerjaan kami, tapi ini pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami melakukannya bersama-sama. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi
kuasa Allah yang maha tinggi yang memampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan mulia ini. Kami semua yang berkelebihan, berkecukupan atau berkekurangan, ajarlah kami untuk terus memberi dan membagi. Bukan secara terpaksa atau bersungut-sungut, tapi memberi dengan sukacita karena kami tahu tidak ada satu titik pun dalam hidup kami yang adalah milik kami. Semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami memberi persembahan-persembahan kami, pemberian itu kami lakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Suwari Arisona dan juga Ibu Pendeta Sri Wahyuni. Siang hari ini akan kembali ke Banjarmasin dan selanjutnya meneruskan perjalanan sesuai dengan rencana mereka. Sertai mereka dalam perjalanan yang ada. Kemana mereka pergi, mereka adalah hamba-Mu. Kau akan menjaga, melindungi, memberkati mereka. Memberkati setiap orang yang mereka jumpai. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan, inilah kami. Kami ingin semakin serupa seperti Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Kami sudah mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kami memperbaharui komitmen kami untuk tetap taat, setia dan patuh kepada Tuhan. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi kami. Hanya perkataan Tuhan yang kami dengar. Hanya firman-Mu yang menuntun dan membimbing kami. Sehingga kami dijauhkan dari iri dengki, perpecahan, permasalahan, kesombongan, keangkuhan, dan kepentingan diri sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin yang ada, Tuhan juga memberkati pemilihan yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin atas kami, biarlah mereka yang hidup takut akan Tuhan, yang mau mendengar suara Tuhan, mendidik dan mengajar kami. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami ya Bapa di sorga. Kami serahkan di dalam satu nama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian dari S-Piper.
Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu. Mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan namamu. Amin. Sementara pundi-pundi diedarkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 sampai pundi-pundi selesai diedarkan. Tuhan
Jemaat dimohon berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3. Dan teguhkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, kembali kita memuji nama Tuhan dari NKB 188 ayat 1 dan 2, tiap langkahku.